bisa melakukan itu tidak percaya kepada hukum di Indonesia dan melakukan tindakan pribadi. Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Shalom, salam hikmah, tetap jadi berkat teman-teman. Bagaimana kabar kamu? Saya harap kamu semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas sebagai kegundahan pribadi mengenai kasus yang terjadi di negara kita, Indonesia. Dan saya rasa sebagai orang yang menaati hukum di Indonesia, kita juga perlu belajar sedikit dari kasus apa yang terjadi dengan MKC dan penistaan agama yang diduga dia lakukan. Baik itu juga dengan Ustadz Yahya Waluni dan lain hal sebagainya, baik yang ditindak maupun yang tidak ditindak. Kita belajar bahwa sebagai orang Indonesia ada selalu perbedaan atau perlakuan hukum bagi orang-orang yang mungkin minoritas. Dan fakta itu bukan fakta yang pertama yang saya katakan, tapi ini sudah berlarut-larut dan acap kali terjadi. Jikalau yang mengusik atau yang memprotes adalah minoritas, itu akan diusut sampai tuntas, bahkan sampai tersiksa sedemikian rupa. Tapi mungkin kalau dari yang mayoritas melakukan itu, acap kali ada perbedaan, bahkan mungkin ya bisa lolos. Nah teman-teman, khususnya mengenai kasus MKC yang saat ini mengalami penganiayaan ya, saya tidak akan mengomentari kasusnya karena saya sangat percaya dan saat ini sedang ditangani oleh satu-satunya orang yang paling kita percaya di negara hukum ini, yakni kepolisian, yang saat ini sudah mengurusnya dalam segala pelanggaran yang dia lakukan, undang-undang ITE dan lain hal sebagainya. Maka kita percayakan semua kepada polisi dan penegak hukum lainnya. Ada satu hal yang terjadi yang di luar daripada pengetahuan kita, bahwa MKC ini dianiaya, disiksa, dipukuli oleh seseorang yang juga adalah sesama tahanan atau seorang pelanggar tindak pidana. Nah, maka teman-teman, kita melihat hukum ini, MKC oke, dia bersalah dan saat ini dia sedang ditangani dan kita percaya sepenuhnya kepada polisi untuk hal itu. Nah, maka jika ada satu oknum yang juga adalah seorang tahanan, bilanglah seorang mungkin pimpinan dan seorang yang berkelas dalam bidang yang kita juga menaruh percaya di dalamnya, siapa itu? Yakni oknum kepolisian. Bahkan ini bukan orang biasa, ini Irjen ya, ini Irjen Napoleon, yakni Irjen Napoleon Bonaparte. Dia telah mengakui apa yang dia perbuat, bahkan pengakuan yang terbaru yang sudah terungkap bahwa dia melumuri MKC dengan kotoran manusia. Nah, sungguh-sungguh sangat disayangkan kalau itu bisa terjadi di dalam wadah yang kita tahu orang sedang dibina atau orang sedang jalani hukuman atau menunggu persidangan hasil dari perbuatannya untuk diputuskan hukumannya. Tapi ada orang yang menjadi hakim, ada orang yang lebih merasa berkuasa dari kepolisian, bahkan Tuhan. Kekristenan percaya bahwa segala pemerintahan yang Tuhan izinkan bagi kita, khususnya Indonesia dalam hal ini, keputusan pemerintahan itu adalah keputusan Tuhan. Maka sebagai Kristen kita wajib percaya, menaruh sepenuhnya kepada pemerintah sebagai keputusan tertinggi di Indonesia. Maka kalau ada orang-orang yang suka mengambil keputusan sendiri, bahkan menjadi hakim, maka kita sangat miris sekali kalau kita melihat hal ini. Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan, beliau adalah bukan orang yang biasa, tapi beliau adalah orang yang paham hukum. Beliau juga bergerak sebagai aparat penegak hukum yang sudah melewati jenjang-jenjang sampai kepada irjen. Dan ini bukan sebuah tahapan yang mudah. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi di kepolisian kita. Apakah dibutuhkan lagi untuk tes wawasan kebangsaan dalam hal ini? Karena, teman-teman, karena bahwa dia melakukan itu, tindakan itu, dia melakukan katanya sebuah tindakan terukur. Kata-kata tindakan terukur ini adalah juga bagian dari bahasa kepolisian sebenarnya. Kita pernah mengingat ketika polisi pada saat itu sedang mengintai atau sedang mengamankan rombongan dari FPI pada saat itu, organisasi yang saat ini sudah tidak ada, polisi melakukan tembakan, semuanya tewas. Dan polisi mengatakan itu adalah sebuah tindakan terukur, yang artinya dalam kondisi tersebut tindakan itu sangat diperlukan. Nah,
Teman-teman, ini adalah seperti bahasa kepolisian. Tapi apakah tindakan terukur yang dilakukan oleh Irjen Pol kepada MKC ini adalah tindakan bagian dari kepolisian yang notabene dia adalah seorang juga tersangka. Saat ini sedang ditahan kasus, ya, ada kasus menghilangkan list nama tersangka atau penangkapan atau bagaimana, saya juga lupa ya kasusnya ini apa. Yang pasti beliau ini juga adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman kasus suap Joko Chandra, ya. Nah, maka teman-teman, kita bisa melihat bahwa beliau ini juga adalah bagian dari orang yang sedang dihukum menjalani hukuman, dan bukan orang yang tidak tahu hukum. Dia orang yang paham hukum, dan saya katakan dia melakukan tindakan terukur. Nah, dia juga memberikan sebuah surat terbuka, ya, surat terbuka yang ditujukan kepada, dalam hal ini mungkin pimpinan tertinggi bangsa kita. Mungkin ringkasnya, poin pertama adalah dia berkata dia lahir dari seorang muslim yang taat, ya, dan berkata bahwa agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Dan poin kedua, siapapun yang menghina saya tidak terhadap Allahku, Al-Quran dan Rasulullah dan akidahku, Islamku, karenanya saya bersumpah melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya. Poin ketiga, selain itu perbuatan kece yang beberapa orang tertentu telah membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Saya sangat menyayangkan bahwa sampai saat ini pemerintah juga belum menghapus semua konten di media yang telah dibuat dan dipublis oleh manusia-manusia tak beradab itu. Akhirnya saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap kece, apapun risikonya. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah, SWT, dan hidup rukun sebagaimana yang ditauladani oleh para pendiri bangsa kita. Hormat dan salamku, Irjen Napoleon Bonaparte. Nah, teman-teman, dia menyatakan ini statusnya sebagai seorang narapidana yang juga adalah seorang polisi. Dia penegak hukum. Tapi bayangkan seorang polisi sendiri dia tidak mempercayakan trust sepenuhnya. Sebuah keputusan tertinggi diambil oleh negara untuk menghukum seseorang, tapi dia lebih berdiri untuk mengambil tindakan yang menurut dia benar sesuai dengan agamanya, atau kepanatikan agamanya, atau keradikalan dia kepada agamanya. Dia mengambil keputusan itu. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Nah, teman-teman, apa tugas daripada kepolisian sebenarnya? Kalau saya melihat dari tugas daripada kepolisian itu banyak banget, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di divisi Humas Polri. Salah satunya fungsi kepolisian itu adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat. Tugas pokoknya ya, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan yang tersangka sekalipun tetap harus ada hak-hak yang dipertahankan. Nah, maka teman-teman, kita sangat merasa lucu. Sekelas Irjen Pol saja, dia bisa melakukan tindakan secara mandiri, melukai orang lain. Teman-teman bayangkan kalau ini dilakukan oleh setiap oknum beragama, melakukan tindakan sendiri yang dianggap itu tindakan terukur kepada orang yang berbeda. Apapun yang kesalahan yang orang itu lakukan, seseorang manusia atau sebagai negara yang beradab, negara hukum, kita tidak boleh melakukan tindakan itu secara mandiri. Kita tetap percaya kepada polisi, bahwa polisi melakukan tindakan terukur dengan tepat, yakni penegak hukum, dan bukan dengan tindakan kita sendiri. Saya rasa ini adalah sebuah hal yang kalau ditiru oleh semua masyarakat, kita berbahaya. Oleh karena agama yang dia rasa dia harus berbuat itu, wah, ini menurut saya sih sangat tragis. Kesalahan apapun yang dilakukan MKC sebagai negara hukum, kita harus menyerahkan itu semua kepada hukum. Saya tidak akan membahas bahwa benar salahnya apa yang disebutkan oleh MKC, karena kasus ini sudah sepenuhnya kepada kepolisian. Nah, maka teman-teman, yang harus kita pelajari adalah bagaimana mungkin seorang irjen bisa melakukan itu, tidak percaya kepada hukum di Indonesia, dan melakukan tindakan pribadi, penghinaan, bahkan dia sudah melecehkan martabat manusia dengan melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Dan oleh karena agamanya, dia merasa dia melakukan tindakan yang benar. Setiap pribadi manusia, jikalau melakukan hal yang sama, bagaimana terjadi? Sebagai aparat kepolisian, dia tahu bahwa di YouTube itu banyak sekali, mohon maaf, apologet muslim,
kalau mereka pantas dikatakan apologet atau seorang mualaf yang langsung seperti Yahya Wallauni contohnya, itu sudah tersebar sekitar tahun 2009-an lebih video penghinaan dia dan berkata bahwa Alkitab ini palsu, tetanus, siapa dia bilang, tapi beliau hanya diam saja dan yang lain hanya diam saja. Nah, maka kalau orang Kristen juga berpendapat yang sama melakukan seperti apa yang diperbuat oleh Herjen Napoleon, kacau bangsa kita, kacau. Semua merasa tindakannya yang paling tepat dan tidak percaya kepada bahkan dia sendiri sebagai polisi. Teman-teman, hal ini menjadi contoh yang tidak baik. Nah, maka teman-teman kasih nama Tuhan, mari kita serahkan ini semua kepada kepolisian. Kita hidup damai, berbangsa, bertanah air, lintas agama, bangunlah dengan baik dan bijak. Dan jangan tipis telinga, ya, jangan tipis telinga kalau Anda mengatakan itu, tidak memikirkan perasaan orang lain. Tapi jikalau orang ngomong, Anda baper kayak anak yang tidak dapat pisang, stoplah, stop. Oke, teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Bye-bye. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.